Ikannya harus dilekatkan ke ranting yang akan kita arahkan, jangan di pot. Oh, siap Pak. Atau di kaki meja itu gak bagus nanti buat bonsainya. bonsainya. Oh, jadi ini contoh yang kurang baik begitu. Halo Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fauzi. Oke, kali ini saya balik lagi ke tempat yang kemarin kita bahas Boksus, karena menurut saya masih banyak ilmu-ilmu yang mesti saya gali di sini. Episode lain. Ya. Buat kawan-kawan juga sesama pemula seperti saya, simak terus channel ini sebagai media untuk belajar bersama, khususnya dalam seni bonsai. Ya, kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang ulmus, dari mulai mungkin media, perawatan, pembentukan, sampai kesan-kesan apa yang bisa diambil dari bahan ulmus tersebut. Oke, sebentar lagi kita mulai. Sekarang sang master lagi pemanasan dulu. Dan saya di sini nggak sendiri, ada senior juga yang lain yang lagi membentuk bonsai bersama Mas siapa namanya? Mas Mas Yoga bonsai begitu. ya seperti itu, Pak. Ya lagi kumpul-kumpul aja lah sesama penghobi, sharing-sharing, cari-cari ilmu. Lumayan kalau ke Jepang jauh, perlu biaya gede. Lagian Jepang kan sama kita beda iklimnya. Jepang mah bari keureum. Oke, yuk. Oke Wan, ini dia. Ya, gimana Kak? Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan menentukan keselarasan garis percabangan Ya, untuk menemukan pohon yang ideal untuk ulmus saya. untuk ulmus. Siap. Saat ini untuk ulmus dan tidak menutup kemungkinan untuk pohon-pohon yang lain juga pada dasarnya sama. Siap. Kita cek akar dulu dan ternyata ini perakarannya bagus. Siap. Nah ini masih tetap menggunakan pasir cilopang. Cilopang juga ini. Cilopang juga ini semua cilopang luar biasa untuk pertumbuhannya sampai seperti ini. Nah di sini kita menemukan arah percabangan yang tidak seimbang, belum seimbangnya antara pangkal batang utama, Ya. batang utama ini dari pokok utama gitu. Ini percabangan yang jaraknya masih terlalu memanjang. Nah ini yang harus dihindari untuk menciptakan keharmonisan suatu bonsai. Sebelum masuk ke masalah garis Ya, Kak, oke. ini medianya yang paling mantep apa tuh kira-kira untuk ulmus sendiri? Medianya tetap campuran tanah dan pasir cilopang itu Tanah, pasir, sama pupuk kandang. kandang. Yang gampang-gampang aja. Ya gampang-gampang aja, pokoknya kita jangan bikin ribet. Kalau mau bonsai bikin media ya apa yang ada di sekeliling kita. Kita susah harus pergi ke Malang beli pasir, kita Malang susah harus juga, pergi ya. ke Lembang beli tanah. Ya, Padahal di ya. kita juga nanti tanaman sendiri ada proses adaptasi dengan media yang ada. Oh, jadi pohon itu sifatnya gampang Iya. beradaptasi ya. Gampang adaptasi. Untuk tanah dan pasir cilopang itu menghasilkan tekstur yang luar biasa. Oh, itu akibatnya ke tekstur. Akibatnya banyak, nanti kita bahas di loa gimana Ya. pergerakan loa dari mulai pangkal akar sampai ke atas batang utama tuh terjadi benjolan-benjolan itu karena pengaruh media yang ada, nggak mulus gitu. Jadi dalam ketinggian tertentu pun kesan tua tuh udah didapat. Dalam bonsai kan unsur utama salah satunya untuk
penjurian adalah, apalagi untuk kontes itu kan proporsional, salah satu unsurnya yang dinilai adalah kesan tua yang didapat. Dari tekstur itu ya. Dari tekstur. Dampaknya ke depannya dengan media, walaupun media apa adanya, tapi pengalaman saya dibandingkan dari pasir yang lain Ya. atau dengan tanah yang dari tempat lain, Ya. itu lebih baik gunakan tanah yang ada di sekitar kita. Untuk rasionya sendiri berapa berbanding berapa? Satu Ada berbanding ukurannya? satu berbanding satu. Semuanya satu berbanding satu rasio ya. Berbanding satu. Kalau ganti media berapa bulan sekali atau tahun sekali? Tergantung kondisi daun. Kalau daun udah menua, kita udah pemotongan akar. Nah, kita udah pemotongan akar, harus diikuti dengan pemotongan bagian atas. Begitu ganti media itu. Jadi gini ya, kalau misalkan pohon itu medianya udah mau diganti, dia ngeluarin tanda semacam seperti apa tanda? Iya. Daun yang Daun yang udah tidak ada terubusan lagi, ya. daun udah mulai kusam. Daun udah mulai kusam. Nanti kita akan lihat yang baru ganti media, baru mulai akan yang itu yang di sebelah sana. Dan pemotongan-pemotongan untuk menghindari disharmonis tadi. Oke, jadi kawan, nih ilmu buat kita sebagai pemula. Cara mengetahui bonsai itu medianya sudah jenuh atau sudah asam mungkin ya. Sudah ada. Itu dilihat dari daun, salah satunya daun, terus nggak keluar tunas baru. Ya keluar tunas baru Oke. itu layak, udah waktunya diganti. Untuk penyinaran sendiri sama penyiraman ada porsinya nggak? Penyinaran biasanya harus seharian 100% Full. sinar matahari full. Untuk humus, kelebihannya daunnya, proses untuk mengecil daun itu lebih cepat. Oh dia tuh. Ya. Salah Tapi satu kalau saya keunggulan. keunggulannya, tapi kalau saya sendiri untuk pertumbuhan kita punya target pengejaran besaran batang, besaran cabang atau besaran ranting. Kita taruh di tempat yang setengah hari panasnya, biarkan dia tumbuh subur. Nah kalau udah memadai, udah lengkap, baru kita taruh seharian penuh untuk tujuannya mengecilkan daun, dan hasilnya luar biasa. Siap. Kecilnya bisa di bawah ini. Nah untuk kalau sekarang mungkin ke pembentukannya. Ya. Bentuk untuk ulmus itu kira-kira garis-garisnya bisa garis apa aja? Apa dia bisa di gaya pelintir atau mungkin Bisa. gaya liukan? Semua gaya untuk ulmus bisa, Semua gaya untuk ulmus bisa. bisa. Mantap. Mau di ekstrim bisa, Hmm, tapi tetap kita jangan maksain diri. Maksudnya gini, selama tekukan dari awal, dari pangkal akar udah terlihat ada tekukanan, ke depan bisa jadi ekstrim, tapi harus rapat sekali. Akan berbeda dengan waru. Nanti kasusnya kalau kita ekstrim waru ya. dengan kondisi rapat, akhirnya akan terjadi benjolan-benjolan yang akhirnya gagal, tidak proporsional. Kalau ini Gaya biasa dengan pohon biasa ya, yang natural seperti itu. Saya ngejarnya natural dengan liukan apa adanya, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang enak dilihat. ada sedikit irama ya. Iya, yang penting hanya 2 kali potongan kita langsung. Nah, yang perlu dicatat lagi bahwa saya itu nggak terlalu tergantung sama kawan. Jadi untuk pembentukan dari gerak dasar atau apapun, kalau main potong, gunting dan terus Cenderung ke cutting, cenderung ke cutting. minim kawat gitu ya. Minim kawat, soalnya kalau dengan cutting hasilnya luar biasa. Oh, Akan berbeda, jelas akan berbeda. hasil jelas berbeda ya. Hasil jelas berbeda. Siap. Ada kemungkinan titik tumbuh yang mau tumbuh Ya. tertimpa kawat. Untuk tumbuhnya membutuhkan waktu lama, proses yang panjang kembali. Oke, Wan. Sekarang kita masuk ke secara inti, yaitu apa tadi ya? Keselarasan garis. Mau membentuk keselarasan dalam garis ini. Ayo, kita lihat lebih detail. Dalam kondisi seperti ini dipandang juga belum enak. Contohnya cabang yang kedua ini kan
dari titik tumbuh yang pertama dia terlalu panjang, Siap. jadi panjang. Kedepannya nih finishingnya kalau begini kan jelas-jelas gak enak. Oh, tangannya kepanjangan. Tangannya kepanjangan, jadi tidak selaras, tidak harmonis. Nanti kalau dipaksain gini dengan rasa sayang, misalnya sayang kita Siap. potong, akhirnya ya begitulah nilai-nilainya tuh mengecewakan. Ini panjang juga sama. Nah, hal seperti ini antisipasinya seperti apa? Nah, kita potong, Potong aja. kita potong. Sikat. Jangan sayang-sayang gitu. Jangan sayang-sayang, ntar kita proses tahunan. Jadi indah itu perlu pengorbanan Perlu ya. pengorbanan. Siap. Nah, untuk kita cabang pertama, Siap. kita ada titik tumbuh di area ini. Siap. Walaupun pada harapan kedepannya setelah kita potong tumbuh tunas baru dari area ini, Iya. itu akan lebih dipres potong. Ya. Nah, kita ada titik tumbuh, ada satu ke atas, satu ke bawah. Kita potong aja. Siap. Nah, kita potong. Jaraknya udah mulai kelihatan. Ini juga sama, kita potong. Yang ke area bawah kita Ini buang potong aja. juga. Siap. Nanti kita pakai yang ini. Ini juga sama, udah Ya. mulai. Nah, kita potong juga. Jangan sayang, walaupun ini subur tapi tidak proporsional, buat apa? Baik kita buang. Jadi objektif ini Iya. ayah. Nah, tinggal satu lagi. Ini tujuannya agar semakin lama semakin kompak, Kak. Semakin lama semakin kompak, semakin ngepres. Nah, Jadi Wan, gini Wan tekniknya Wan, kalau kita mau bonsai itu perantingannya rapat itu meski banyak dipotong ya. iya. Nah, ini apalagi ini yang tepat sekali sesuai yang diharapkan. Ini tumbuh. Siap. Nah, tumbuh di paling bawah. Kita buang juga. Yang atasnya. Iya, kita buang. Yang ini siap. kan udah panjang, udah subur, udah banyak kan sayang ya. Jangan sayang, kita potong aja. Nah, Buset. nah dari sini dah. udah mulai kelihatan. Cek. Tuh, kan udah mulai kelihatan ya, belum di. Cek. Memang sih kalau dihitung sayang sih sayang, tapi ini lebih indah, lebih indah. Nah, setelah lebih proporsional ya. iya, setelah begini kan masih ada yang perlu dipotong. Ya. Ini kondisinya subur tapi gerak dari sini itu nggak enak ke sini larinya. Nanti bisa menutupi cabang ini. Siap. Kita buang lagi. Buang lagi, hajar guns. Nah, Nah, tuh, dah. kita lihat udah. Nah, ini tinggal dikawat, nanti di wearing, ini turunin sini. Ini udah kelihatan. Siap. Udah kelihatan. Apalagi ini udah tumbuh. Yang ini diharapkan tumbuh dari sini lebih pendek seperti ini. Seperti ini. Nah, Oh, jadi itu udah tinggal nunggu tunas, ah. ini tinggal nunggu tunas dari sini. Kalau ini udah dipotong, udah begitu tunas, dijamin akan menghasilkan. Nanti target ketinggian kita harus selalu punya target. Siap. Target ketinggian paling segini tuh udah finish. Batas ukurannya itu, ah. Paling Siap. 3 bagian cukup untuk satu bonsai. Siap. Mudah-mudahan Indonesia itu jadi luar biasa. Nah, ini bekas-bekas potongan yang nantinya akan mengganggu kita catok saja. Nah, catok. Itu agar terlihat alami sambungannya ya. Iya. Satu terlihat alami, dua percepatan penyembuhan. Lukanya cepet nutup. Luka Siap. tertutup. Jangan lupa kita salep lagi. Salep ini dia salepnya nih. Modal saya tuh hanya ini aja, gunting, kawat yang ala kadarnya. 1 kali main buat beberapa pohon. Itulah Indonesia lah. Kadang-kadang kawat udah keras juga masih dilempengin lagi. Tapi kalau masih berfungsi ngapain? Masih berfungsi. Cari yang baru ya. Iya. Kita gitu hemat aja. aja. Bener Mas. Yo, banyak. Kalau nggak percaya ini dari tahun 2000 kawat Jepang ini Oh itu ah. dari tahun 2000 Sorry. kita masih pakai. Wan ini kawatnya dari tahun 2000 Wan masih dipakai sampai sekarang. Kita mah boro-boro Wan. Ya. Nah, udah. Ini mau dipakai juga sekarang nggak? Ini disimpan dulu. Disimpan dulu. Siap. Nah, jangan lupa dibuang juga. Nanti terobosan yang nantinya bakal mengganggu pertumbuhan. Contoh seperti ini. Seperti gimana maaf? Ini Yang kan tumbuhnya di ketiak itu. iya, yang arah tumbuhnya ke bawah, Siap. jatuh begini itu nggak bakalan enak di wearing juga.
nanti tekukan di area ini akan jatuh dulu, tapi tidak proporsional, itu jelas mengganggu pandangan semua. Di alam juga Di jarang alam yang juga kayak gitu jarang ya? yang kayak gitu. Bonsai kan kembali ke definisi awal, bonsai itu tanaman yang dikerdilkan pindah dalam pot begitu. Iya Wan, gue pernah denger sih katanya bonsai itu mimesis kalau bahasa estetikanya Wan. Hmm. Jadi berusaha meniru objek tiruan setepat mungkin. Kita ini bonsai sebagai simbol pohon di alam ya. Iya. Jadi kita usahain membuat bonsai itu nggak jauh-jauh banget lah dari ke apa realita di alam ya. Siap. Lanjut kita mau ngapain? Ini contoh lagi yang sudah tumbuh. Nah, Tulisan ini dan- dia. Ini apa lebih selangkah dari ini ya. Ini Iya. udah dipotong terus udah tumbuh lagi. Udah tumbuh lagi. Siap. Nah, ini udah tumbuh. Ini dia. Udah tumbuh kembali. Nah, ini juga masih dalam proses mau dipotong lagi nanti. Siap. Kalau ini terlalu panjang, jarak dari ini udah panjang. Kalau ini udah bagus, ini bagus, tinggal kalau ini kendalanya ini masih nunggu top mahkota, Oh, belum tumbuh, belum tumbuh. Iya, ini dia. Silahkan dinikmati liukan-liukannya. Hmm. Garis-garis. Siap. Nah, ini ada lagi satu. Ini kira-kira ini apa? Masih ulmus juga, Ya. masih ulmus juga. Nah, kalau ini kita bikin yang kecil lah. Ini mau diproses juga apa gimana nih? Ini salah satu yang udah proses pemotongan yang langkah di awal. Ini hasilnya seperti ini. Kita udah main potong drastis Siap. dan akhirnya sekarang didapat yang proporsional tuh. Udah mulai enak dilihat, tinggal di wearing. Ini kan udah bekas potongan dulu, udah Siap. keluar dan udah menua, udah layak di wearing, dan hal-hal seperti ini yang kita harus potong juga. Nah, ini buat semakin ngepres, semakin memperpendek, kita buang aja, nanti diarahkan. Untuk ukuran ini mame small apa? Semua ini. Oh, small ya. Kalau mame terlalu lepas, kalau dibikin mame kita bisa bikin di press lagi. Hanya kita harus nunggu ini dibuang. Siap. Semakin pendek kita press. Jangan sampai salah kaprah. Yang namanya mame itu Indonesia belum mampu setinggi 5 cm. Nah, menarik nih. Untuk definisi mame itu seperti apa? Mame itu masih di bawah 15 cm ke bawah. Oh, ukurannya itu. Yang standar itu mame itu 15, kalau bisa sampai ke titik 4 cm atau 5 cm kalau bisa. Nah, Indonesia sampai saat ini belum, tapi banyak juga teman-teman yang mulai bikin dari sancang yang bisa dibikin itu. Kalau mau yang bikin itu tingkat kesulitannya ya luar biasa lah. Siap, siap. Kita harus medianya punya tanah gunung berapi, punya fertilizer juga, yang untuk media dengan pot yang kecil, unsur hara tersedia, lumayan lah, agak ribet, kecuali kalau udah banyak bahan dan udah banyak pengalamannya. Tantangannya Tantangannya cukup banyak semakin ya. kecil semakin rumit, tapi disitulah tantangan yang bagus itu, tantangan yang berat. Nah, ini kan udah hampir mendekati, kita tinggal menunggu rimbun, kaki juga udah memadai, kita coba dilukai. Ini juga untuk materi ini kita coba dilukai Itu tujuannya untuk apa dilukai seperti itu? untuk memberi kesan tua. Oh, bisa juga untuk kesan tua. Bisa kesan tua. Siap. Seiring itu nanti ada penyembuhan dan akar tetap tumbuh. Mm-mm. Nah, itulah ulmus tuh luar biasa hebat. Nah, kalau kawan-kawan pingin bikin yang ulmus yang bagus, cobalah budidaya dari akar. Dari akar tanpa kawat bisa mendapatkan pohon-pohon. Sebentar, ini maksudnya pembiakan dari akar emang bisa? Pembiakan dari akar sangat direkomendasi sekali. Wih, Wan, Sebab dari akar banyak. ilmu baru Wan. Ulmus itu kayak seperti anput kali ya? Iya, seperti anput. Oh. Dan cukup recommended juga ya. Ya, parobet kan itu semua. Ini kita kasih contoh nih. Oh, jadi Ya, kita kan taunya selama ini cangkok aja ya Wan. Nah, ini dia fungsinya sering-sering main ke tempat senior. Dari pengalamannya kita belajar bahwa pembiakan ulmus itu
bisa dari akar yang dipotong kemudian agak diangkat ya. Ada contohnya Ada ini hasil Nah. pemotongan akar. Ini dia Wan, hasilnya Wan. Nah, Kan ini dia. ada liukan-liukan yang di luar dugaan kita. Kita bisa bermain kasket atau apapun, kita dibalik lagi ke atas, kita mau terus Siap. kayak gini. Buat top mahkota juga sudah tersedia. Siap. Oh jadi kelebihan dari akar itu udah kadang udah bawa garis sendiri dia. Kita bawa garis sendiri dengan lipatan seperti ini, kan kita belum tentu kepikiran untuk menekuk atau melipat gerak dasar seperti ini. Siap. Perlu dicoba nih Wan. Mantap Wan. Nah, mudah-mudahan ini tumbuh subur. Ini proses berapa lama? A? Ini baru mindahin sih, baru terubusan, ini masih baru terubusan. Nunggu terubusannya berapa hari kira-kira? 2 minggu juga tumbuh. Oh, nggak lama juga ya. Iya. Siap. Siap. Terus ada lagi yang sudah agak panjang dari Siap. proses-proses dari akar itu. Punten kalau ngagawekeun ieu. Siapa tahu anya. Orang teh kasohor di Indonesia Acecep master dari Garut. Sareng Ayuda. Ayepi oke. Nah, inilah proses yang dari akar kita kan gerak dasarnya udah punya nih. Siap. Udah punya. Kalau ini masih relatif, kita masih relatif. Siap. Nanti mau kemana arahnya nanti tinggal tunggu tumbuh suburnya ini mau kemana dia larinya. Tak perlu memaksakan diri kita pingin ekstrim atau apapun, yang penting ikuti gerak dasar di alam. Dasar di alam gitu. Ini tinggal nunggu besar aja. Siap. Inilah, jangan sia-siakan akar yang sudah terpotong. Siap. Kita simpan, kita budidayakan, daripada ngebolang pergi ke gunung merusak alam. Oke. Budidaya Siap. budidaya aja yang ada di rumah yang bisa dari akar. Popianti pun sama, masih bisa dari akar. Anting putri juga sama. Terus kita berdayakan, akhirnya kita semakin memaknai bahwa karakter tanaman itu setiap satu tanaman punya khas masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Oke. Lanjut kita mau ngapain, A? Namun ya, Wiring. wiring lah yang paling. Wiring, siap. Oke, next. Kawan-kawan pensi senior junior yang kami hormati. Selanjutnya kita akan coba wiring dengan Masih tadi ya. siap dengan bahannya Bapak Cecep. Kita kembali ke bahasan tadi untuk Siap. keselarasan garis. Ini kan bekas potongan yang tadi kita potong, Siap. otomatis arahnya ke dalam gitu. Kita harus keluar agak sini untuk mengimbangi arah tumbuh yang cabang yang ini yang besarnya harus dikejar ini untuk keseimbangan. Kita kasih kawat aja. Sama juga ini kawat dari 2000 dan kebetulan Kawat legend. kawat legend. Nah, kita mulai ingat kalau wiring kita ikatkan yang kuat ke pangkal. Nah, di bagian ini harus kuat biar nggak berubah. Udah, gitu aja cukup. Kita kasih dasar belok sini. Kita tekan di bagian jempol tangan itu. Kita tarik ke sini. Tanaman apapun tidak akan patah insya Allah. Nah, udah mulai belok. Kalau dilihat dari atas nanti ini sini penuh, dari sini penuh. Ini tinggal naik lagi. Ini. Itu Udah. rencananya buat ke atas, A. Iya, itu buat top mahkota. Kita double untuk yang ukurannya kecil ini. Nah, kita lilit dulu. Nah, salah satu kunci untuk di ulmus Siap. dalam wiring, jangan lupa ulmus itu arah tumbuh daunnya seperti ini. Nah, kalau nge-wiring kita begini posisinya, tidak akan didapat ulmus yang rimbun. Jadi
anak ranting dan cucu ranting itu kan tumbuh dari sini terus Dari menyamping, daun menyamping. Kita lama untuk ini penebalan cabang itu. Ya. Jadi posisinya harus dibalik, ini naik ke atas awalnya. Nah, jadi posisinya begini. Dengan harapan dari sini tumbuh, dari sini Ya. tumbuh, dari sini tumbuh, bisa langsung dalam beberapa bulan kita bisa yang rimbun. Oh, Nah, kita praktek yang ini. siap. Kan awalnya begini. Kita ini penambahan garis ya ya. Iya. Awalnya gini, semua menyamping titik tumbuhnya. Dalam miring kita mulai tarik, mulai pelintir. Biarkan titik tumbuh ada yang mengarah ke atas, itu intinya. Tujuannya untuk apa? Untuk perimbunan nanti. Oh. Nah, Jadi kalau Kalau- ulmus mau rimbun tekniknya itu. yang ini samping menyamping nih seperti ini. Oh itu. Nah, titik tumbuh dari sini keluar, dari sini ke atas, dari sini ke atas, terus semua terubusan itu bakal ke atas. Siap. Otomatis kalau sudah di atas kita tinggal nyamping, akhirnya rimbun. Siap. Oke. Itulah cukup segitu. Cukup Pak. Siap. Cukup. Ini Oke. Wan. tinggal nunggu lagi. Siap. Sampai ketemu di nanti kalau udah ini terubusan kita update lagi. Oke. Udah Siap. sampai mana sama ganti sepatu. Siap. Oke Wan. Kayaknya cukup ya untuk materi ulmus hari ini. Kita sudah dapat banyak pemaparan dari sang senior, ilmu-ilmu dari hasil pengalamannya beliau. Semoga apa yang beliau utarakan bermanfaat bagi kita semua. Lalu mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada tingkah laku yang kurang berkenan dari kami. Mohon dimaafkan. Salam lestari dari kami, pecinta seni bonsai atau mipon dari Garut. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.